Selamat sore dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dimas Aji Bayu Kristanto. Hari ini saya akan memberikan tanggapan mengenai mosi yang telah disediakan juri, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Pada mosi tersebut mengungkapkan bahwa dewan, entitas yang sedang dibahas atau dipertimbangkan, yang merupakan sebuah badan atau kelompok, tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru, meskipun negara di mana dewan tersebut beroperasi merupakan negara berkembang dengan potensi maritim yang sangat luar biasa. Dalam konteks ini, dalam tanda kutip, strategi ekonomi biru merujuk pada pendekatan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan potensi maritim negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja di sektor kelautan. Strategi ini biasanya melibatkan pengembangan industri kelautan, peningkatan pengelolaan sumber daya laut, dan promosi sektor pariwisata dan jasa lainnya yang terkait dengan laut. Namun dari mosi tersebut menyatakan bahwa dewan tersebut tidak akan mengadopsi strategi ekonomi biru, meskipun negara di mana dewan beroperasi memiliki potensi maritim yang sangat luar biasa. Tanggapan saya mengenai mosi tersebut dapat bervariasi tergantung pada pandangan dan kebijakan pemerintah serta pemangku kepentingan yang terlibat. Berikut beberapa argumen saya. Yang pertama, potensi ekonomi. Strategi ekonomi biru mengacu pada pengembangan sektor ekonomi yang berhubungan dengan kelautan dan sumber daya laut. Negara-negara berkembang dengan potensi maritim yang signifikan dapat memanfaatkan sumber daya laut mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Yang kedua adalah pengembangan berkelanjutan. Strategi ekonomi biru juga berfokus pada pengembangan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan laut. Dengan memanfaatkan potensi maritim secara bertanggung jawab, negara-negara berkembang dapat meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan. Yang ketiga adalah pertahanan dan keamanan. Dalam konteks ini, strategi ekonomi biru dapat membantu negara-negara berkembang memperkuat kapasitas pertahanan maritim mereka, pengembangan industri kelautan, peningkatan kemampuan maritim, dan penguatan sektor keamanan laut dapat menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Yang keempat adalah kolaborasi internasional. Strategi ekonomi biru juga mendorong kerjasama internasional dan kemitraan di bidang kelautan. Negara-negara berkembang dapat memanfaatkan hubungan dengan negara-negara maju dan mitra regional untuk mendapatkan dukungan teknis, transfer teknologi, dan investasi dalam mengembangkan sektor kelautan. Berdasarkan argumen saya di atas, kesimpulan yang saya dapat ambil adalah bahwa menggunakan strategi ekonomi biru memiliki manfaat potensial bagi negara berkembang dengan potensi maritim yang signifikan. Pendekatan ini dapat memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong perkembangan yang berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan laut. Selain itu, strategi ini dapat memperkuat kapasitas pertahanan maritim dan mendorong kolaborasi internasional di bidang kelautan. Sekian tanggapan atau argumen yang bisa saya sampaikan mengenai mosi
akan disampaikan oleh juri. Selamat sore dan salam.